ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara soal zombie karena tadi ketika saya buka YouTube-nya Dr. Rozi itu, Ar-Rozi sudah menuduh Wahabi itu zombie. Kalau Wahabi itu zombie, pasti lawannya vampir. Anda tahu zombie kan? Zombie itu mayat hidup tuh, yang banyak dikisahkan di dalam film-film horor ya. Itu zombie. Ya, itu adalah senajis pikiran Dr. Rozi seperti itu. Artinya telah memberikan yaitu predikat kepada ulama-ulama yang tidak disukainya dengan istilah zombie. Tahu zombie? Zombie itu membabi buta. Kader-kader zombie ini biasanya disebut sebagai pemangsa. Jadi seolah-olah kalau Wahabi itu menjadi pemangsa itu. Saya sendiri ini sejak muda, sejak kecil, ya sejak kecil, masih umur belasan tahun, baru hengingkang dari aswaja itu, justru tidak pernah menampakkan sifat-sifat zombie seperti yang digambarkan oleh yaitu si vampir si vampir Ar-Rozi ya. Jadi kita ingin dengar dengan dia. Saya akan menanggapi bagaimana cara dia mengutarakan kebenciannya kepada Saleh Fauzan, Dr. Saleh Fauzan, yang dianggap lawan, musuh, dan tentu saja hingga pada sifat-sifat koreksi yang tidak bermartabat, juga tanggapan yang tidak sopan terhadap ulama gitu, karena menjagokan ulamanya sendiri yang dianggap sebagai tolak ukurnya. Karena saya lihat cara berpikir rusak dari Dr. Rozi itu antaranya adalah dengan cara beranggapan yaitu terhadap Siti Jenar, terhadap Al-Hallaj, terhadap Ibnul Arabi itu sebagai orang-orang soleh, sebagai orang-orang yang memiliki keilmuan luar biasa. Jadi ilmunya ini adalah ilmu sungsang. Ilmunya Ar-Rozi itu adalah ilmu sungsang, yang tentu saja bagi seorang peminat sunnah tidak akan mudah terpengaruh dengan cara berpikir vampir. Ya, vampir itu sudah pasti lawannya nanti zombie. Vampir ini manusia hidup tapi suka mengisap darah gitu. Artinya pas tuh kalau misalnya dipredikatkan kepada Dr. Rozi, karena selalu mengumpat. Ya, saya sudah katakan kalau biasa mengumpat dalam hidup itu, nanti matinya ngumpat-ngumpat tuh. Itu orang yang pernah katanya bertemu dengan Rasulullah, tapi ucapannya jauh dari perilaku seorang yang pernah datang kepadanya. Jangan-jangan yang datang kepada dirinya itu setan. Makanya begitu dia tampil sebagai seorang ustadz, bahasa-bahasanya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Justru meniru-niru orang-orang yang yaitu oposan terhadap Islam. Saya mengenal Senok Hogronyo itu. Jangan-jangan dia di antara kadernya Senok Hogronyo. Karena apa? Yang dibabat itu orang Islam,
yang berbeda kelompok. Itu ya, yuk kita dengar dari dia, ucapannya dia seperti apa. Pesantren modern di Indonesia rata-rata mengajarkan akidah Asy'ari untuk anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Nanti ketika anak-anak remaja dimasukin kitab Saleh Fauzan, judulnya Akidah Ahlus Sunnah. Hati-hati maksud dengan anak ke dalam pesantren hari ini. Makanya anak pesantren bisa ekstrim, Pak. Oh Ustadz, kita nggak ngaruh. Hebat amat ente. Bisa kita cek. Ya. Saya ketemu dengan tamatan salah satu pesantren tersebut. Mengatakan apa? Tawassul musyrik. Orang ziarah kubur ngambil berkah musyrik. Allahu Akbar. Doktornya di mana? Doktornya di Al-Azhar. Tapi karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan, ini zombie-zombie ini muncul, Mbak, nanti. Menghalalkan darah kita nanti. Itu tadi ucapan yang mengandung racun dari Dr. Rozi. Ucapan yang menampar mukanya sendiri sebagai seorang da'i. Ya, dia bukan seorang ulama. Da'i. Bisa da'iyan ilallah, bisa da'iyan ila syaitan. Jadi bukan ulama. Karena kalau seorang ulama itu cara berpikirnya tidak bom baptis seperti itu ya. Ini bom baptis menyerang, bahkan menyerang pribadi itu. Artinya saya tidak salah juga kalau menyerang pribadi dia. Apalagi jelas dia tidak ada apa-apanya. Kalau dia harusnya bukan sebagai dai tapi sebagai buzzer saja itu. Itu tepat itu. Itu kalau menurut saya. Karena apa? Dari omongannya coba. Waktu kecil katanya. Dididik secara Asy'ariyah, begitu menginjak kemudian tadi berbicara riwayat seseorang yang katanya memusyrikkan wasilah, tawassul dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak pernah membaca khazanah kitab. Perbedaan di kalangan ulama-ulama dahulu kala yang sebagian juga beranggapan tawassul itu musyrik, bukan hanya sekarang. Artinya bahan bacaannya dia itu gimana ya? Apa yang dibaca selama ini? Dia kuliah apa hasilnya? Kitab yang ada di rumahnya apa saja gitu. Kenapa tidak ada di situ dipaparkan secara serius, yaitu berkaitan dengan tawassul. Syekh Fauzan itu, setahu saya dan membaca kitabnya, itu membagi kok antara yaitu tawassul yang masyru' dan gairu masyru'. Ada yang masyru', ada yang gairu masyru'. Itu pun diakui oleh Al-Allamah Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam fatwanya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak pernah mengkafirkan orang yang bertawassul, tapi masuk dalam kategori halal dan haram. Demikian juga kalau berbicara yaitu Syekh Saleh Fauzan, di situ jelas sekali yang dipaparkan oleh beliau terkait dengan tawassul itu didasarkan kepada yang masyru' dan gairu masyru'. Yang gairu masyru' itulah yang bisa disebut tawassul musyrik, misalnya begini misalnya. Sebagaimana yang dilukiskan di dalam Al-Quran misalnya. Ya. Di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman yang khitabnya lebih bersifat pertanyaan. Qul, tanya Muhammad, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam beberapa ayat jawabannya itu berbeda-beda. Tapi dengan
jawaban yang sangat meyakinkan. Fayakulunallah, yang ayat lain fayakulannallah, itu yang artinya bahwa yang menciptakan, ini pertanyaan Nabi kepada kaum musyrikin, yang menciptakan ini Allah. Satu pasti mereka akan menjawab Allah itu. Allah. Bahkan ketika di lautan mereka Allah. Ketika terjadi ombak besar dan sebagainya, dalam ayat begitu digambarkan. Allah disebut-sebut. Tapi begitu lepas dari lautan, lepas dari musibah ombak besar itu, kemudian mereka ditanya terkait dengan perantara atau wasilah. Hei, kenapa kau, kalau memang Allah yang menciptakan langit di bumi, kok beribadah tawassul kepada berhala? Berhala itu kalau riwayatnya dibuka panjang lebar, itu adalah orang-orang soleh dahulunya yang dimuliakan kemudian dijadikan berhala oleh mereka. Nah, itu awalnya kalau kita baca, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam. Nah, ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Dan bumi Allah. Ditanya lagi, mengapa kau menyembah berhala itu? Sebagai cara beribadah tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab mereka, yuqarribu ilallahi zulfa. Atau pakai kalimat, nuqarribu ilallahi zulfa. Kami beribadah kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya melalui berhala-berhala itu. Itu jadi dia taqarrub kepada Allah dengan menggunakan wasilah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan, yaitu tadi firman-Nya, yuqarribu ilallahi zulfa. Mereka ingin mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya dengan pakai wasilah, perantara berhala-berhala. Inilah yang dikatakan musyrik. Dan ini bisa menjadi dasar-dasar argumen kepada siapapun yang bertawassul yang tidak masyru' atau ghairu masyru'. Tawassul di dalam Wahabi itu dibolehkan, bukan tidak dibolehkan. Sebut saja Wahabi lah. Saya juga ngaku Wahabi gitu. Kalau tujuannya semata-mata mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, nggak apa-apa disebut Wahabi. Jadi itu saya itu rela disebut Wahabi kalau yang dimaksud itu adalah orang yang melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bagi logika miring, logika bengkok itu, biasanya nanti dipelintir ucapan-ucapan seperti ini gitu. Senang memelintir perkataan. Itu yang akan terjadi nantinya itu. Ya seperti ini tadi. Bagaimana kemudian menggambarkan lain sebagai zombie karena belajar kepada Fauzan? Bagaimana kalau mereka belajar kepada Ar-Razi bisa menjadi vampir itu? Yang seluruhnya umat diaduk-aduk, diadu domba dengan pendapat-pendapatnya gitu. Ini sekelas dengan siapa namanya? itu Idrus Ramli itu yang mengakui sebagai provokator gitu. Memprovokasi gitu. Sama. Jadi Ar-Razi ini jelas bacaannya itu yaitu terbatas secara taklid buta kepada orang-orang yang dianggap valid baginya. Kalau saya melihat cara berpikirnya yang tertuang di dalam bukunya itu tidak mencerminkan dia seorang intelektual seperti umumnya ulama-ulama yang banyak menulis kitab ya. Nah, tapi itu isi bukunya fitnah dari awal. Bahkan letter-letter barat juga dijadikan referensi itu untuk mengkanter kelompok Wahabi. Wah,
di mana juga Abdul Hakim Amir Abdad dijadikan referensi pemikirannya. Kelasnya kecil tuh orang. Jadi saya pikir orang-orang seperti Ar-Razi ini namanya doktor itu hebat ya. Ternyata tidak seperti itu yang saya lihat itu. Mendingan kalau cuman mau seperti Dr. Ar-Razi nggak usah ke kuliah ke Timur Tengah kalau seperti saya ya. Ya di Madura cukup lah untuk melawan Ar-Razi itu. Itu. Itu ya. Jadi cara berpikirnya dia, bayangkan dia memposisikan orang-orang yang banyak belajar kitab Ahlus Sunnah, Syekh Fauzan itu bisa menjadi zombie, pembunuh, berdarah gitu. Lah faktanya sejak dahulu ya, sejak Wahabi itu ada sampai sekarang ini, mana ada pembunuhan? Mana ada? Jadi kalau kita lihat di Timur Tengah sampai ke Mesir, sampai ke Indonesia ini, justru yang oleh mereka dijadikan wadah perjuangan, sebagaimana yang dituturkan oleh Buya Hamka. Ar-Razi aja yang pikirannya itu kotor. Sesuatu yang dimulai dari yang kotor sudah pasti menghasilkan kekotoran, kesimpulan kotor kepada ulama yang berbeda. Itu dari saya. Buya Hamka sendiri menyatakan begitu besar jasa Wahabi terhadap perkembangan di dunia ini. Ini juga diakui oleh Bung Karno. Anda diakui siapa itu? Yang berbicara itu kelas-kelas besar, ulama-ulama luar biasa itu. Tokoh-tokoh internasional sekelas tadi itu Bapak Natsir, sekelas Buya Hamka. Anda ikut siapa Ar-Razi? Cara berpikirnya gitu. Torikoh. Itu pertanyaan saya itu. Kalau bisa dijawab. Kemudian bagaimana seorang Bung Karno? Ya, bagaimana seorang Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama itu memuji-muji Wahabi? Terus Anda siapa dibandingkan dengan Bung Karno? Apakah Bung Karno itu orang yang menurut Anda bodoh? Terus kita lihat Buya Hamka, ulama Padang, Sumatera Barat. Beliau itu siapa? Ulama yang sangat terkenal di Sumatera Barat ya. Bahkan go internasional. Karyanya cukup banyak. Terus Anda siapa? Bagaimana pujian-pujian beliau? Saya punya buku yang luar biasa ya. Buku berkaitan dengan Buya Hamka yang begitu lengkap. Jadi di mana letak zombinya? Sekarang banyak pondok pesantren di Indonesia itu. Yang zombie yang Anda puja-puja itu yang namanya Rafidah itu. Karena Anda tidak pernah membaca kitab Rafidah. Makanya kadang-kadang Anda itu miring kepada kitab-kitab Rafidah. Jangan-jangan itu bagian dari takiyah Anda, cara berpikirnya gitu. Ini kalau mau berbicara agama. Mengapa tidak kemudian menggunakan referensi-referensi yang ada di Indonesia ini? Yang saya ketahui di Indonesia ini, yang negatif terhadap Wahabi itu hanya satu kelompok dulunya itu. Kelompok, yaitu kelompok Sufiyah. Itu aja. Nah, kelompok-kelompok Sufiyah ini bermacam-macam. Menebarkan pengaruhnya itu, yang memang tidak memiliki andil pemahaman di dalam paradigma perjuangan Islam itu barangkali ya. Saya hanya sekedar menanggapi perkataannya Ar-Razi ini gitu, yang mengatakan zombie. Saya yakin juga kalau misalnya generasi muda ini berguru kepada Ar-Razi bisa jadi vampir gitu.
Nah, itu dari saya. Kita dengar lagi. Saya nggak mau sebut deh pesantrennya. Semoga para kiai, mohon maaf para kiai, tolong perhatikan kitab yang antum ajarkan di pesantren. Jangan cuma karena ingin dapat biaya dari negeri-negeri sana, kemudian ganti akidah dan itu membahayakan anak-anak kita nanti generasi depan. Kalau memang begitu dibiarkan, benarlah kata guru kami, nanti itu Ar-Razi yang bunuh Muslim itu berpakaian Muslim. Cuma karena beda faham dikit, penggal gitu. Beda faham dikit, bunuh. Ya, masalah tawasul nggak tawasul, halal darahnya. Nanti begitu, Pak. Itulah tadi perkataan yang dilontarkan oleh Ar-Razi. Yang berpikir vampir gitu. Berpikir vampir atau bisa juga dikatakan berpikir horor. Jenius tapi horor gitu. Persis pikirannya seorang penulis, siapa penulis novel Wiro Sableng itu pikirannya luar biasa itu. kalau kalau bikin gambaran-gambaran tentang dunia horor itu sangat luar biasa itu. Siapa itu penulis novel Wiro Sableng atau penulis komik dulu komik namanya itu komik Siluman Sungai Ular. Ya Ar-Razi itu diantara salah satunya gitu, pemikir begitu itu. Hayalannya itu luar biasa gitu. Penulis novel Wiro Sableng kalau tidak salah namanya Bastian Tito. Wih, kaya dengan daya khayal yang luar biasa gitu ya. Bahkan menghubungkan berbagai macam daerah, adat istiadat yang ada di daerah-daerah lainnya gitu. Kemudian dikombinasi dengan kemampuan dirinya sebagai seorang novelis. Itu cocoknya kalau siapa namanya Ar-Razi itu bisa meniru Bastian Tito itu loh. Lebih baik tuh bisa menghasilkan buku banyak daripada memfitnah ulama gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi Bastian Tito ini, wah, pengarang luar biasa kalau kita pahami itu dalam sejarahnya ya. Dia itu novelnya yang paling terkenal itu Wiro Sableng. Oh, coba baca itu, mulai dari pertama sampai terakhir itu berbagai macam puluhan novel yang bersambung itu. Serial Wiro Sableng. Banyak itu sampai puluhan kalau tidak salah ya. Atau kalau perlu itu menjadi seperti penulis Kopengho itu. Wah, itu persis tuh di bagaimana Kopengho itu. Saya dulu itu memang pembaca semuanya dibaca, makanya saya tahu. Mau main gila-gilaan dengan Ar-Razi saya itu. Jadi mungkin Ar-Razi lebih tepat ya seperti itu. Itu lebih bermanfaat, menghibur orang-orang agar bisa turut menghayal bersama ente gitu. Bersama ente itu akhirnya menghayal. Saya salut dengan Bastian Tito karena kemudian bisa mengkombinasikan berbagai hal. Ente kalau mau bermakmum kepada Bastian Tito itu jauh lebih terhormat daripada ente itu mengusik-ngusik para ulama gitu. Ya, itu saya gitu. Bagaimana menggambarkan tadi itu anak-anak seolah-olah otak manusia itu yang benar itu Anda gitu. Nah, mereka tadi yang alumni Al-Azhar Kairo itu salah di mata Anda. Anda sudah pasti dipandang salah juga di mata mereka gitu. Itu kan? Itu. Saya itu tidak begitu respect dengan cara berpikir yang seperti itu sebenarnya. Nggak suka itu ya. Jadi kalau main banding-bandingkan ya pada akhirnya seperti itu. Kalau Anda menuduh keluaran Wahabi itu bisa jadi zombie, keluaran Anda itu bisa menjadi vampir. Lah itu nantinya gitu. Jadi di sini letaknya cara berpikir sebagai seorang muslim tidak dinampakkan, tetapi lebih banyak yaitu dari kisi-kisinya itu berkaitan dengan
Wahabi melulu gitu. Artinya serial Wahabi dengan bahasa yang lain gitu. Saya tidak perlu menanggapi Anda dengan keilmuan yang referensi. Jadi menggunakan referensi begitu banyak. Cukuplah dengan tanggapan begini, karena Anda juga hanya sekedar cuap-cuap saja itu. Dan menebarkan fitnah saja gitu ya. Jadi disitulah saya berpikir bagaimana sebagai seorang intelektual kemudian pemikirannya itu bocor gitu, tidak bisa dikendalikan dan mengikuti keasikan nafsunya untuk mengkritisi ulama-ulama yang tidak sependapat sebagai musuh bebuyutan. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tata cara penyajian dan pemikiran, tidaklah lebih dari hanya seorang yang pedagang obat saja gitu, yang ujung-ujungnya hanya mencari duit saja gitu. Anda pun ya tentu saja kalau dilihat dari pola yang dikembangkan lebih pada upaya menggiring opini saja supaya yang menjadi terhormat itu di mata umat adalah Anda, dan merasa ucapannya adalah emas yang harus diambil oleh semua orang. Itu bagi mereka yang tentu saja menganggap pikiran Anda baik. Tapi kalau kritis terhadap Anda, ya tentu saja tidak ada cerminan bisa diambil, ada faedah dari pengetahuan dari ceramah hasutan seperti itu. Itu barangkali dari saya. Semoga bisa memberikan yaitu bisa dijadikan perbandingan bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu. Biasanya kalau saya sih hadir kemudian menanggapi orang-orang yang seperti itu, karena merupakan tuntutan, yaitu tuntutan agar orang juga tidak terpengaruh oleh Ar-Razi. Kalau terpengaruh oleh Ar-Razi, ya bisa juga jadi itu tadi, jadi vampir. Itu saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.